Siapa ini? Anak tangga, potong. Anak tetangga? Bukannya anak ibu? Bukan. Kalau anak ibu di mana sekarang? Kemarin ibu bilang ke saya, ibu nggak pernah punya anak. Siapa yang bilang? Kan saya udah bilang anak satu-satunya itu. Ibu dapat uang, ibu antarkan ke sana? Iya. Oh, ibu disuruh dia mengemis. Coba ibu, bisa nggak ibu mempertemukan saya dengan Khairoji? Ngapain teh Pak? Mau cukup di sini aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, hari ini kami menelusuri rumah kontrakan Ibu Suminah. Beliau mengatakan kontrakannya di rumah Ibu Iroh yang berada di pinggir rel Cimuncang. Nah, sekarang saya sudah tepat berada di lokasi kontrakan Ibu Suminah yang pertama. Nah, menurut penuturan warga, Ibu Suminah pertama kali tinggal di rumah ini. Tepatnya di sini rumah kontrakannya. Kamarnya, rumah ini sudah rusak dan sudah tidak layak huni, dan kebetulan pemilik rumah juga sudah almarhum. Akhirnya Ibu Suminah pindah ke sebelah, yang dia sampaikan itu pindah ke kontrakan Ibu Iroh. Nah, dari kontrakan Ibu Iroh kurang lebih selama 7 bulan Ibu Suminah mengontrak di rumah Ibu Iroh, tetapi karena kondisi keuangannya atau karena beliau adalah seorang pemulung ataupun pengemis, akhirnya kontrakan tidak sanggup bayar, dan dari yang punya kontrakan karena sudah terlalu banyak menunggak, akhirnya disuruh mencari kontrakan yang lain. Dan dari kontrakan Ibu Iroh, akhirnya Ibu Suminah ditawarkan tempat di samping kontrakan Ibu Iroh, yaitu sebuah rumah di rumahnya Bapak Naseh. Nah, di rumah Bapak Naseh ini sebenarnya itu gratis, itu tidak bayar sama sekali, boleh tidur di dalam karena yang punya juga sudah lansia, jadi diajaklah tinggal di situ. Tetapi memang karena Ibu Suminah terbiasa hidup di jalanan, beliau tidak betah tinggal di rumah. Dia tidur di luar, diajak tidur di dalam, beliau menolak. Dan pada akhirnya dia menetap di sebuah halte di samping SMA 1 Serang. Nah, seperti itulah kronologisnya tentang Ibu Suminah. Hal yang mengejutkan kami juga, setelah kami wawancara dengan Ibu Iroh, bahwa menurut Ibu Iroh, Ibu Suminah mempunyai 3 orang anak. Mempunyai 3 orang anak yang berada di Merak. Nah, ini berbanding terbalik dengan pengakuan awalnya bahwa dia adalah sebatang kara, tidak punya suami dan tidak punya anak seorang pun. Tetapi kebenarannya kita belum tahu. Sebelum saya kan di sana, di seberang kereta, bukan seberang kereta, paling ujung rumahnya udah ambruk, udah meninggal. Kontrakannya? Oh, rumah dia? Enggak, kontrakan. Oh, kontrakan. Sebelum kesini. Oh, sebelum kesini. Tapi dia kan punya anak 3. Ada anaknya? Ada di Merak. Cuman dia cerita sama saya, dia tinggal di Merak. Pernah, tapi saya nggak mau jadi beban untuk anak. Pengen ngerokok susah. Ke saya dia bilang nggak ada anaknya sebatang kara.
sini mungkin kalau di Serang, ada di Merak kalau nggak salah. Anak angkat apa anak kandung, Bu? Ada nomor anaknya? Itu yang tahunya itu yang sebelahnya itu Naseh sama Yayu itu kemarin itu udah meninggal, saya nggak tahu lagi itu. Oh, ada anaknya. Pas dulu keluar dari saya itu dia tinggal dulu di sana, kayaknya sebulan lah. Nah, anaknya ini pernah nggak berkunjung ngunjungin ibunya, Pak? Saya nggak tahu tuh, saya itu. Di sini, dia cerita ke saya waktu itu. Neng jangan khawatir kalau saya ada apa-apa. Saya punya anak juga. Bilangnya. Pernah ketemu ibu anaknya? Belum. Saya minta nomor aku juga nggak dikasih. Setelah kita mencari informasi dari tempat kontrakan Ibu Suminah, akhirnya Ibu Suminah menumpang di tempat warga, dikasih tempat oleh warga, yaitu rumahnya Bapak Naseh. Awalnya Bapak Naseh ini masih punya orang tua, jadi ibunya Bapak Naseh ini mempersilahkan Ibu Suminah tinggal di tempat tersebut. Tetapi karena Ibu Suminah memang orang yang sering keluar, dia tidak betah di tempat tersebut. Akhirnya dia kembali ke halte ini. Satu hal yang mengejutkan yang kita dapatkan, ternyata informasi dari warga bahwa Ibu Suminah mempunyai anak yang berada di Cilegon. Dan Ibu Suminah kerap menyerahkan uang, mengirim uang kepada anaknya di Cilegon. Tetapi informasi ini benar atau tidaknya kita belum tahu. Kita belum konfirmasi ke Ibu Suminah. Nah, sekarang kita sudah berada di halte tempat Ibu Suminah berada. Sekarang Ibu Suminah lagi tiduran. Langsung aja kita dekati, kita tanya-tanya kebenaran informasi tersebut. Assalamualaikum, Bu. Tidur? Dia nggak ngontrak sekarang. Soalnya abang punya kontrak meninggal. Saya kan sama Ira itu dititipin di bibinya. Jadi saya sama bibinya di kamar. Nah, Kali meninggal jatuh terus langsung. Ya udah keluar saya. Ibu disuruh keluar. Iya. Ibu udah berapa lama nggak bayar kontrakan? Nggak bayar saya nih. Nggak bayar? Bayar. Ibu bayar? Tiap hari bayar. Bayar berapa, Cuma Ibu? yang tidur rumah saya itu bibinya di kamar. Saya di sini, dia meninggal. Iya. Oh, jatuh terus langsung meninggal. Oh, iya. Jadi saya keluar. Nah, kalau yang dikontrakan Ibu Iro, Ibu sendiri? Lah ya sendiri sayanya kata sama bibinya itu. Tapi Ibu bayar? Hah? Bayar? Ya bayar 10.000 saya. 10.000 per hari? Oh, gitu. Saya kan nggak bisa kalau bayar sekaligus. Nah, akhirnya Ibu disuruh pindah? Iya. Saya pindah. Nah, setelah dari kontrakan Ibu Iro, Ibu pindah ke rumah yang ujungnya? Hah? Akhirnya Ibu pindah ke rumah yang ujung itu? Iya, yang kamar yang saya tiduri. Nah, ya terus orangnya meninggal. Nah, setelah meninggal, Ibu pindah ke Kesini. tempatnya Naseh, tempat Yayu. Ibu Yayu. Enggak, terus kesini nih. Katanya Ibu tidur di tempatnya Yayu itu. Yayu yang dagang itu. Iya, dagang ya. Itu yang meninggal. Iya. Nah, udah meninggal kan? Nah, tapi itu ada anaknya kan, Naseh namanya. Iya, dagang itu. Nah, tadi informasi dari Naseh, katanya Naseh menyerahkan surat-surat ke Ibu. Iya, saya tadinya kan nitip. Iya. Nitip pakaian, nitip surat-surat. Tuh. Terus dalam
ibunya mati tuh. Hmm. Saya suruh keluar. Ya Ya. udah keluar. Oh gitu. Surat-surat yang dititip itu apa, Bu? Surat dari Sumur Pecung. Oh ya, coba saya pengen Surat lihat. keluarga. Oh ya. Ibu udah makan belum? Makan apa Pak? Hah? Belum. Belum, yaudah. Nanti setelah ini saya kasih ibu uang atau saya beliin makanan, ya. Iya. Nah, sekarang saya pingin lihat surat-surat yang ibu punya, ya. Mana surat-surat yang ibu punya? Tolong bantu dengan mami. Sini saya bantu ya. Di. Nanti dimasukin lagi, tenang aja. Di sini. Bukan di sini. Itu pakan kotor. Oh ini, sini tas. Nah nih kabarnya di sini ada dokumen-dokumen. Kita nggak tahu. Saya buka ya. Iya, Pak. Nah, Bungkusan plastik. Iya ini. ini apa nih? Surat. Iya, Iya, iya. surat-suratnya. Itu surat dari Sumur Pecung. Surat dari Sumur Bukan Pecung. dari sini. Lah, KTP-nya hilang. Tuh saya bawa-bawa. Karena ini saya titipin. Oh iya. Banyak amat plastiknya. Jadi Rapid. karena memang karena dia terlantar, jadi memang khawatir kena air atau apa, jadi banyak bungkusan. Pak, ini juga ada foto-foto. Saya ini orangnya tahu huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi yang saya masukin. Ini ada kartu keluarga Ibu Suminah, Komplek Pemda Sumur Pecung. Nah ini waktu rumah ibu yang lama. Iya. Ya, RT 2 RW 20 Sumur Pecung. Nah di sini di kartu keluarga ini hanya satu nama. Jadi tidak ada keluarga yang lain. Intinya di sini dia sebatang kara. Satu nama. Dikeluarkan tahun 2012. Oke, ini kita simpan. Ini ada KTP atas nama Ibu Suminah Sumur Pecung dengan alamat yang sama. Jadi Ibu Suminah ini lahir di Madiun. Lahir di Madiun tanggal 9 bulan 10 1945. Islam cerai mati. Jadi cerai mati suami sudah meninggal. Itu aja kalau saya bawa hilang, Ya. yang bawa ilmu, yang saya bawakan KTP hilang di sini. Dari orang. Banyak foto-foto keluarga ini ya. Ini kan banyak foto-foto nih. Iya, foto. Ini keluarga ibu, Iya. keluarga ayah. Ya, Nah ini siapa nih? ini saya, Yang mana? yang ini. Oh ibu, yang ini. teman. Ini teman. Oh ini ibu. Hah? Ini ibu. Iya, yang Ternyata cantik ibu waktu mudanya. Ini di mana foto ini? di Sumur Pecung. Oh Sumur Pecung. Nah ini siapa nih? Pokoknya ini fotonya temen sama saya ada. Oh. Nah kalau ini ibu, Iya, suaminya yang mana? ada lagi yang pakai baju putih. Suaminya? Hmm. Coba. Ini ibu ya? Ini saya. Nah, berarti ini anak ibu ya?
Bukan anak tangga. Anak siapa ini? Anak tangga, Bopong. Anak tetangga? Bukannya anak ibu? Bukan. Kalau anak ibu di mana sekarang? Sekarang udah meninggal. Hah? Meninggal anak satu-satunya, saya udah bilang. Meninggal sama bapaknya. Itu, makanya saya punya gubuk di rumah potongan jual. Buat berobat malah nggak ketulungan. Oh, iya. Nah, kalau yang di Cilegon itu yang suka ibu kirimin uang tuh? Itu keponakan. Keponakan. Keponakan gimana? Ibunya ya udah meninggal, bapaknya meninggal. Keponakan gimana itu, Bu? Keponakan bagaimana istilahnya? Anaknya teteh saya. Oh, anaknya teteh ibu. Kan keponakan. Iya. Siapa namanya, Bu? Saya Roji. Siapa? Saya Roji. Roji. Iya. Roji. Tinggalnya di mana di Cilegon? Di Cilegon, di Ciwedus. Ciwedus. Alamatnya? Iya, Ciwedus itu. RT berapa? Nggak tahu. Nomor teleponnya deh, nomor teleponnya. Saya itu nggak nanya itu, Pak. Saya dari download. Iya. Bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Katanya ada nomor handphone anak ibu? Nggak ada. Keponakannya itu? Nggak ada. Ibu kalau ngirim uang tuh ke mana? Ke siapa ibu kirimin? Saya jalan sendiri. Oh, ibu ke sana sendiri? Ibu dapat uang, ibu antarkan ke sana? Iya. Oh, berapa itu uang ibu kasih? Nggak kasih namanya orang ngemis. Katanya sampai jutaan ibu kasih ke dia. Katanya sampai jutaan ibu kasih. Enggak. Berapa ratus ibu kasih? Paling 300, 200. Ibu disuruh mengemis. Ibu disuruh dia mengemis. Enggak, teman saya anak kasihan. Kalau udah nggak bapak, nggak ibu, sendirian sama anaknya sama istrinya. Kerjanya cuma ngojek. Kerjanya ngojek. Iya. Kalau saya mencari dia, di mana Bu? Saya mencari dia. Lah, ngapain sih kok nyari-nyari lainnya? Saya mau bantu. Mau bantu Ibu. Ya. Ibu sering ke sana? Oh, nggak tahu. Kalau udah uang, ingin ngapain ya ke sana kalau nggak bisa Oh, gitu. Terakhir Ibu ke sana kapan? Terakhir ke Ciwedus kapan? Ya, nggak tahu. Enggak, Ibu kapan ke sana terakhir? Enggak ke sana, Mama. Oh, ya udah, berarti saya nggak usah ke sana ya. Ya udah, di sini aja. Cukup informasi dari Ibu. Nah, Ibu, ini foto siapa, Bu? Pokoknya ini teman sama saya, saya. Suami Ibu yang mana? Bukan. Itu siapa itu? Bukan ini. Ini? Bukan ya, teman-teman. Teman. Nah, ini kali ya suami Ibu? Bukan. Bukan. Kalau ini siapa? Ini? Ini siapa ini? Tahu, teman pokoknya teman-teman kontrakan dulu. Nah, kalau ini Ibu kayak? Iya, Ibu. Sama suami? Bukan, saya nggak pernah kejar suami. Coba saya ingin tahu suami Ibu. Tahu ada, tahu enggak itu. Dulu kan tukang foto itu. Siapa? Suami Ibu? Kalau enggak, ada tukang foto itu. Jadi saya nggak datang tuh.
foto. Ah, ini teman-teman. kayaknya ini suami ibu nih. Ini kan ibu nih. Ya. Bukan suami. Lah ibu ngapain foto sama laki-laki Oh, banyak? Iya kan? Iya. Ini suami ibu. Iya. Ini ibu kan? Iya. Kalau ini Teman. teman. Nah ini suaminya. Yang di tengah. Kalau anak ibu nggak pernah ibu bopong. Ah, wong udah besar meninggal itu. Nah waktu kecil kan nggak pernah ada Iya, nggak ada. fotonya, nggak ada. Nggak ada. Anaknya siapa namanya? Nama anak ibu? Namanya anak saya Ya. Sukardi. Sukardi. Kalau nama suami ibu Sukardi. itu suami. Kalau nama anak Sukardi. Sukardi. itu nama suami ibu. Nama anaknya? Sukardi itu anak saya. Ya. Sukardi laki saya. Jadi di setiap momen foto ini seperti ini. Ibu ini selalu menggendong anak. Iya, anak tetangga. Yang anak dia- teman-teman itu. Kalau yang foto anak ibu nggak ada. Bukan anak Nggak pernah tetangga. gendong anak ibu. Nggak ada. Jadi ibu lebih senang berfoto sama anak tetangga. Nah, iya, bang, masih kecil-kecil. Kalau anak saya kan udah besar. Meninggal itu. Anak ibu meninggal umur berapa? Kalau nggak belum 17. Oh, umur 17 tahun. Sekolah dia? Ke sekolah STM. Oh, sekolah STM. Sekolah STM di mana? Serang. Oh, di Serang. Kenapa meninggalnya? Sakit ini tipes. Oh, sakit tipes. Umur 17 tahun. Dia meninggalnya umur 17 tahun ya? Iya, 17 tahun. Oh, berapa orang anak ibu? Satu-satunya itu. Oh, satu-satunya itu. Kemarin ibu bilang ke saya, ibu nggak pernah punya anak. Siapa yang bilang? Kan saya udah bilang anak satu-satunya itu. Dari tadinya. Iya. Jadi kemarin tuh ibu bilang nggak punya anak, siapa enggak? Iya, sekarang nggak punya anak. Iya. Nah, saya ingin tahu Bu, Sairoji itu suka ke sini? Kadang-kadang. Kadang-kadang ngambil uang, Iya. minta uang. Oh, Ya nggak minta, cuma ya pengen tahu aja. Kenapa ibu nggak tinggal sama Sairoji? Nah, orangnya susah, Pak. Hah? Kalau saya ikut kan makan-makan, ngopi-ngopi dari mana? Orangnya apa? Ngojek, Ngojek. Nah, punya anak, punya istri, punya mertua, kan saya enggak ini. ya cuman kan kasihan ibu di jalan sendiri begini. Enggak apa-apa. Nanti kalau Pokoknya sehat, ya sakit. kalau ada ibu apa-apa di jalan kayak gini, siapa yang akan tahu? Orang sini ini udah tahu semua. Nah, Kalau malam hidupnya di kantor itu. Iya. Kalau hujan turun masuk. coba ibu bisa nggak ibu mempertemukan saya dengan Sairoji? Ngapain sih Pak? Mau cukup di sini aja sih. Iya, nanti Anggap saya aja. pingin bantu ibu sama Sairoji. Enggak. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan Sairoji. Ya, Ketemuin ngapain? mau ngasih uang. Kasih mas saya aja. Iya kan Aja biar lah. ya kan biar jelas, Bu. Kalau enggak ya enggak. Hah? Udah saya enggak kasih, enggak apa-apa. Bukan begitu, ini ada uang, ada yang mau ngasih uang buat ibu. Kita kasih ke ibu nanti di jalan di sini kan nanti kan bahaya, ibu dijamret lagi. Enggak lah.
Ibu kan katanya kemarin kan uangnya diambil orang. Katanya ibu kehilangan uang kemarin 800.000. Kalau saya kasihin ke ibu sekarang ini nanti hilang lagi. Ibu kasih tahu dulu tempat anaknya di sana. Enggak lah. Kenapa? Susah. Nanti kalau saya serahkan ke ibu nanti diambil orang uangnya. Ya, jangan dikasih sama saya. Tapi ibu jangan marah-marah, nggak boleh marah-marah. Jangan marah-marah. Kita kan mau niatnya bantu ibu. Coba ibu bilang dulu di mana anaknya. Sebentar. Jangan tidur dulu. Sini dulu. Ya, jalan. Mikir. Ya teman-teman, jadi informasi tentang keponakan ibu ini ada di Cilegon. Ada di Cilegon yang bernama Sairoji. Sairoji ini berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, setiap waktu Sairoji kesini mengambil uang. Pernah kesini mengambil uang, meminta uang dari Ibu Suminah. Ataupun Ibu Suminah kalau ada uang mengantarkan uang ke Cilegon kepada Sairoji keponakannya ini. Terbaca di sini sepertinya ada pemanfaatan terhadap Ibu Suminah. Yang kita khawatirkan ini ada pemanfaatan terhadap Ibu Suminah karena uang-uang yang didapat oleh Ibu Suminah diserahkan kepada keponakannya yang berada di Cilegon yang berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, di sini kami bingung untuk uang donasi kita serahkan kepada Ibu Suminah, ini pasti akan diserahkan kepada keponakannya lagi. Jadi dengan penayangan kita tentang Ibu Suminah, banyak teman-teman Detik Asa yang bersimpatik terhadap Ibu Suminah dan menitipkan donasi. Nah, ini saya membacakan donasi dari teman-teman Detik Asa yang bersimpatik dengan Ibu Suminah, yaitu Ibu Dwi Isyowati 200.000, Ibu Windy 50.000, hamba Allah 50.000, Ibu Sumarni 300.000. Jadi total 600.000. Nah, ini sebenarnya ada donasi sejumlah 600.000. Tetapi dengan adanya informasi terbaru ini bahwa uang ini ketika kita serahkan ke dia diantarkan kepada keponakannya yang ada di Cilegon. Jadi kita khawatir karena niat teman-teman Detik Asa uang ini dinikmati oleh ibu ini. Tetapi yang kita khawatirkan dan berdasarkan informasi warga juga, setiap uang dia diserahkan ke keponakannya di Cilegon, ataupun dia yang mengantarkan ke Cilegon atau keponakannya yang kesini mengambil uang. Jadi rasanya tidak tepat kalau uang ini secara sekaligus kita serahkan 600.000, ini akan langsung diserahkan kepada orang lain. Harapan kita dia yang menikmati uang ini. Tetapi ini sudah pasti tidak dinikmati karena makan pun dia tidak bisa. Dia tidak makan. Dia hanya minum kopi dan makan sekali-sekali, tidak rutin. Dan tidur pun dia di halte. Untuk kembali ke kontrakan rasanya juga tidak mungkin. Kemarin kita sempat dapat informasi dari Bapak ini bahwa Ibu Suminah ini punya keponakan di Cilegon, Pak ya? Iya. Benar ya, Pak ya? Iya, benar. Iya, tadi kita sudah menelusuri ke kontrakan dia bahwa dia punya keponakan anak katanya. Cuman yang di sana dibilangnya anak, tapi sebenarnya keponakan ya. Nah, dia bilang juga keponakan dan keponakannya ini ngambil uang ke sini. Nah, kalau masalah ngambil uangnya saya nggak tahu. Yang jelas pernah ngomong pernah kesini berapa kali gitu loh. Tapi kalau masalah uang saya nggak tahu. Iya. Nah, atau ini ya ngantarkan uang ke sana ibu ini. Oh, gitu Pak. Jadi seperti dimanfaatkan.
Nah ini ada yang membantu dia. Nah kita juga bingung ini gimana. Tapi kapan ini kesini tungguin aja. Nah biar ketahuan gitu loh. Telusurin dulu yang di sananya. Nggak tahu alamatnya. Dia nggak mau bilang dia di Ciwidey katanya. Mungkin kita serahkan secara bertahap. Sekarang kita kasih 100.000. Besok-besok kita kesini lagi akan kita serahkan. Atau ada hal-hal yang dibutuhkan dia apa kira-kira Pak kita beliin? Tadi dia minta balsam. Saya dengar dia pakai bahasa Jawa tapi saya nggak ngerti. Balsam apa? Balsam. Balsam dia kalau geliga Dia itu. suruh yang bawa karung tadi tuh yang pakai baju merah beli tapi nggak ketemu. Termos air panas dia pecah, termos air panasnya. Oh termosnya pecah? Pecah. Ayo kita beli termosnya. Pecah dibuang sama dia. Oh yaudah gini. Ibu butuhnya apa biar saya beliin? Enggak butuh apa. Termos? Katanya termos ibu pecah, termos kopi. Termos kopi ibu katanya pecah. Enggak. Mana? Coba. Oh masih ada. Ada Pak termosnya. Ada. Nah. Ibu butuh apa yang lain? Ibu butuh balsam? Mau balsam? Balsam geliga tapi nggak ada. Geliga? Mau? Kacamata ya? Kacamata mau diganti nggak? Ada. Mana? Ini ada. Mana? Coba. Ada. Mau jelas nggak ini kacamatanya? Ya nggak ada, cuma kelihatan. Nah nanti saya beliin yang jelas. Matanya kan nggak melihat. Ya baik teman-teman, jadi mohon sarannya apa yang harus kita lakukan. Karena untuk kalau beli makanan itu tidak mau, dia nggak mau. Pakaian juga tidak. Yang lain-lainnya juga nggak ada yang dia mau. Termos tadi kita tanya, dia ada. Kemudian kita mau ganti kacamata, sudah ada kacamatanya, dia tidak bersedia. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu uang yang untuk dikasihkan kepada keponakannya ini. Tetapi karena kita tadi bilang bahwa uangnya buat dikasihin ke keponakan, jadi sepertinya dia tidak terima gitu loh. Akhirnya dia seperti menolak diberi uang. Ya, sesuai rencana kita, jadi uang ini akan kita serahkan secara bertahap. Setiap kesini kita serahkan 100 gitu. Jadi tidak kita serahkan secara sekaligus. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, ini uangnya saya taruh sini 100 ya.